Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Males Mathematics Lesson. Oke, siapa yang hari ini males? Jangan males-malesan untuk belajar matematika. Nah, kali ini kita belajar mengenai mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Materi kali ini kita akan membahas mengenai materi matriks lanjutan ya, lanjutan dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan hanya konsep matriks. Kalau sekarang kita akan membahas mengenai operasi pada matriks. Oke, pada operasi pada matriks ini ada 3 pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama penjumlahan antara matriks dengan matriks, lalu yang kedua pengurangan antara matriks dengan matriks tentunya, dan yang ketiga perkalian. Nah, ini perkalian ada 2 ya. Yang pertama itu perkalian antara skalar dengan matriks, dan yang kedua itu perkalian antara matriks dengan matriks. Lalu yang pertama akan kita bahas mengenai penjumlahan matriks. Di sini penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan dan pengurangan matriks dapat dilakukan jika ordo kedua matriks tersebut sama. Jadi ini harus digarisbawahi. Oke. Nah, di sini ada keterangannya antara penjumlahan dan pengurangan serta sifat-sifatnya. Kita bahas satu per satu. Oke, untuk penjumlahan. Ini untuk penjumlahan antara matriks A dengan matriks B yang tadi dikatakan sebagai kedua ordo matriks itu sama, dilihat dari ini. Di sini terdapat M dikali N. Di sini ada M dikali N, dan matriks B pun di sini ada M dikali N. Artinya di sini M dikali N dan M dikali N itu sama, maka hasil matriksnya itu matriks C dengan ordo M dikali N juga. Nah, dengan CIJ dan CIJ-nya itu artinya matriks elemen pada matriks CIJ itu adalah penjumlahan antara matriks AIJ dengan elemen AIJ dengan elemen BC. Nah, IJ-nya itu artinya dia I-nya itu terdapat pada baris ke I, dan J-nya itu terdapat pada kolom ke J. Artinya dari arti dari I dan J pada elemen matriks di sini. Nah, apa bedanya yang di sini dengan ini? Tentu beda. Di sini kalau yang pertama ini A, B, C-nya itu huruf kapital ya, artinya itu sebuah matriks. Sedangkan yang ini itu dia C, A, dan B-nya itu berupa huruf kecil. Artinya ini merupakan elemen dari matriks A, B, dan C. Nah, kemudian di sini elemen C itu diperoleh dari penjumlahan elemen A dan B yang seletak. Ini perlu digarisbawahi. Jadi penjumlahannya itu antara matriks A dan matriks B itu dijumlahkan menghasilkan C dengan cara elemen-elemen A dan B yang seletaknya itu yang dijumlahkan. Seperti itu. Nah, maupun yang di pengurangan sama, pengurangan pun di sini. Jadi matriks A dengan ordo M kali N dikurangi matriks B dengan ordo M kali N itu akan menghasilkan matriks C dengan ordo M kali N juga gitu. Nah, dengan caranya itu elemen CIJ didapatkan dari elemen dari matriks AIJ dikurangi dengan elemen dari matriks BIJ.
IJ tuh. Nah, atau bisa juga disebut elemen C itu diperoleh dari, ini pengurangan ya, pengurangan. Terus di sini elemen C diperoleh dari pengurangan elemen A dan B yang seletak, tentunya sama seperti penjumlahan tadi. Pokoknya matriks itu jika dijumlahkan, yang dijumlahkannya itu adalah elemennya, tapi elemennya itu dia yang seletak. Nanti akan kita bahas di contoh ya. Sifat-sifatnya, kayak di sini ada sifat-sifatnya, ada 5 sifat. Yang pertama komutatif untuk penjumlahan, artinya posisi A ditambah B itu hasilnya akan sama dengan posisi B ditambah A, atau posisi matriks A duluan gitu ya, ditulisnya A dulu baru B, itu jumlahnya akan sama dengan penjumlahan matriks B dulu ditambah matriks A, seperti itu. Lalu yang kedua asosiatif, artinya jika terdapat matriks A ditambah dengan B plus C atau matriks B plus C, itu hasilnya juga akan sama dengan penjumlahan matriks A ditambah B dulu baru ditambah C tuh. Yang ketiga, jika ada matriks A ditambah dengan matriks O0 atau sama dengan matriks 0 ditambah A, itu kan akan menghasilkan matriks A itu sendiri, karena matriks 0 ini kan elemennya itu 0 semua, jadi tidak akan berpengaruh terhadap matriks A nilai-nilainya atau nilai elemen-elemennya. Lalu yang keempat itu ada matriks A plus B pangkat T. Nah, artinya di sini A pangkat T ditambah B pangkat T. Nah, T ini apa sih? T ini tuh transpose yang sudah kita bahas sebelumnya gitu. Nah, yang kelima di sini jika ada matriks B sedemikian sehingga maka matriks AB ditambah sama dengan matriks A ditambah B sama dengan matriks B ditambah A itu sama dengan 0, atau bisa juga ditulisnya matriks B itu sama dengan negatif dari matriks A, seperti itu. Selanjutnya kita bahas yang penjumlahan ya. Oke, kita review dulu tadi matriks A itu, matriks A dan B dapat dijumlahkan jika ordonya sama, lalu hasilnya itu merupakan penjumlahan atau jumlah dari elemen-elemen yang seletak. Oke, kita lihat contohnya. Di sini untuk contohnya, jika ada matriks A, elemennya itu 1, 2, min 3, 3, 4, dan 7, dan matriks B itu elemennya 2, min 2, 5, min 1, min 3, 0, dan 9. Nah, maka matriks A ditambah matriks B adalah, tentunya kita tulis matriks A ini kita tulis ulang di sini, dan matriks B ini kita tulis ulang di sini ya. Oke, kita jumlahkan nih. Jumlahkannya tadi kan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Berarti yang seletak tuh mana aja? Nah, di sini ada angka 1, dia otomatis seletak dengan angka negatif 2. Berarti nanti 1 ditambah dengan negatif 2. 1 ditambah dengan negatif 2 berapa hasilnya? Kita lihat hasilnya. Di sini berarti kan 1 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 1. Selanjutnya 2 ditambah 5 hasilnya pasti 7. Selanjutnya negatif 3 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 4. Begitupun selanjutnya 3 ditambah negatif 3 hasilnya 0. 4 ditambah
0 hasilnya 4, dan 7 ditambah 9 hasilnya 16. Tuh, jadi matriks A ditambah matriks B adalah 1, 7, negatif 4, 0, 4, dan 16. Selanjutnya kita ke pengurangan. Kita review juga di sini jika matriks A dan B itu dikurangkan, jika ordonya juga harus sama. Selanjutnya hasilnya itu merupakan selisih dari elemen-elemen yang seletak karena dikurangi ya. Oke, kita lihat contohnya. Untuk contoh yang pertama di sini ada jika P itu matriksnya 1, 2, 3, dan 4, dan matriks Q adalah negatif 1, 7, 0, dan 4, maka P dikurang Q adalah berapa? Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini kita tulis dulu ini sebagai matriks Q, ini sebagai matriks Q, berarti matriks P dikurangi matriks Q. Nah, sama seperti penjumlahan tadi, berarti yang seletak dikurangi. Nah, ini berarti kan 1 dikurangi min 1, hasilnya ini 1 dikurangi min 1. Ini karena pengurangan, sama-sama pengurangan kan, 1 dikurangi min 1, berarti min kali min itu hasilnya positif. Nah, berarti 1 ditambah 1 jadinya hasilnya 2, seperti itu. Lalu 2 dikurangi 7 ditulis di sini, artinya kan 2 dikurangi 7 hasilnya min 5. Terus 3 dikurangi 0, 3 dikurangi 0 hasilnya 3. Terus 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Jadi matriks P dikurangi Q itu adalah 2, min 5, 3, dan 0. Di sini ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, jika ada matriks A 1, 2, 3, 4, matriks B min 2, 5, min 3, 0, dan matriks C itu adalah min 1, 7, 0, dan 4. Nah, maka matriks A plus C dikurangi matriks A plus B itu hasilnya berapa ya? Oke, kita bahas. Nah, tadi kan ada matriks A ditambah C dikurangi matriks A ditambah B. Nah, kita keluarin dulu nih kurungnya, keluarin dari kurungnya. Jadi matriks A plus C, karena ini dikurangi dengan A plus B, berarti negatif dikali A, terus negatif juga dikali B, makanya jadi negatif A dikurangi jadinya A plus C dikurangi A dikurangi B gitu. Nah, di sini A dikurangi A berarti habis dong ya, A dikurangi A jadi 0 itu. Jadi sisanya tinggal C dan B, maka tinggal C dikurangi B tuh. Nah, kita masukkan sekarang matriksnya. Matriks C itu apa? min 1, 7, 0, dan 4 dikurangi dengan matriks B. Matriks B nya min 2, 5, min 3, dan 0. Maka jika dikurangi, hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini min 1 dikurangi min 2, karena ini dia sama-sama negatif, atau min dikali min itu jadi positif, maka jadi hasilnya min 1 ditambah 2. Selanjutnya 7 dikurangi 5, kita tulis di sini, berarti 7 dikurangi 5. Selanjutnya 0 dikurangi min 3, berarti jadinya karena ini min ketemu min jadi hasilnya positif,
Jadi 0 ditambah 3. Selanjutnya 4 dikurangi 0. 4 dikurangi 0. Nah, maka hasilnya adalah min 1 ditambah 2 hasilnya 1, 7 dikurangi 5 hasilnya 2, 0 tambah 3 hasilnya 3, dan 4 dikurangi 0 hasilnya 4. Jadi matriks A plus C dikurangi A plus B itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, perkalian matriks. Nah, perkalian matriks ini ada dua. Yang pertama, perkalian matriks dengan skalar ya. Nah, jika K adalah skalar dari suatu bilangan real dan A adalah suatu matriks, maka KA adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen A dengan K. Nah, di sini ada penjelasannya ya, atau bisa dilihat dalam suatu matriksnya. Jika A sama dengan A, B, C, D, maka KA adalah, nah, K dikali A-nya menjadi KA, lalu K dikali B menjadi KB, lalu K dikali C menjadi KC, dan K dikali D menjadi KD. Nah, ini adalah matriks perkalian antara skalar dengan matriks. Nah, K-nya ini bisa angka berapapun yang diminta atau sesuai soalnya gitu ya. Lalu A-nya itu merupakan matriksnya. Selanjutnya, sifat perkalian matriks dengan skalar. Di sini ada sifat-sifatnya. Nah, apabila A, B, dan C adalah suatu matriks serta K dan L adalah skalar, maka bisa dilihat di sini yang pertama yaitu KA sama dengan AK, itu pasti sama ya nilainya. Lalu jika ada skalar K dikali dengan penjumlahan atau pengurangan matriks B dan C, itu akan sama dengan KA plus minus KC. Lalu jika ada skalar K plus minus L dikali dengan matriks C, itu akan sama dengan KC plus minus LC. Lalu jika ada perkalian antara KL dengan matriks C sama dengan K dikali L dikali C. Tuh. Selanjutnya, di sini ada contoh soalnya. Nah, perkalian matriks dengan skalar, yang pertama diketahui matriks A itu 3, 2, 1, 5, carilah 3A. Nah, ini 3 dikali setiap matriksnya, matriks A. Tuh. Oke, berarti kan tadi 3 dikali 3 hasilnya 9 gitu ya. Lalu 3 dikali 2 hasilnya 6. Lalu yang terakhir 3 dikali 3 3 dikali 1 hasilnya 3. Lalu 3 dikali 5 hasilnya 15. Maka ini adalah matriks 3A. Oke, yang selanjutnya contoh yang kedua. Di sini terdapat matriks A. Matriks A itu A min 2, 3, 4. Lalu matriks B 1, 5, 0, A min B. Dan matriks C min 1, 3, 7, dan 2. Nah, jika A dikurangi 2B sama dengan 3C, maka A plus B itu berapa? Berarti yang kita cari itu nilai A dan nilai B. Untuk pembahasannya, di sini
kita tulis dulu A dikurangi 2B sama dengan 3C. Kita masukkan dulu matriksnya. Ini matriks A dikurangi 2 dikali matriks B sama dengan 3 dikali matriks C. Nah, ini kita kalikan dulu setiap skalar dengan matriksnya. Akan diperoleh seperti ini. Nah, ini matriks A. Dan ini perkalian antara 2 dikali matriks B. Bagaimana? Sama seperti tadi caranya. Ini 2 dikali 1 hasilnya 2. Lalu 2 dikali 5 hasilnya 10. Lalu 2 dikali 0 hasilnya 0. Dan 2 dikali A min B hasilnya 2A dikurangi 2B. Selanjutnya 3 dikali matriks C akan menghasilkan ini. Artinya 3 dikali min 1 hasilnya min 3. Selanjutnya 3 dikali 3 hasilnya 9. Lalu 3 kali 7 hasilnya 21. Dan 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, selanjutnya kita kurangi nih. Matriks A dikurangi matriks 2B itu akan sama dengan matriks 3C. Kita kurangi. Nah, ini kan tadi matriks A dikurangi 2B sama dengan 3C. Kita kurangi dulu. A dikurangi 2 akan menghasilkan A min 2. Selanjutnya 2 min 2 dikurangi 10 hasilnya min 12. Selanjutnya 3 dikurangi 0 hasilnya 3. Lalu 4 dikurangi 2A dikurangi 2B akan menghasilkan 4 dikurangi 2A dikurangi 2B. Nah, udah ini yang 3C tetap ditulis karena dia tidak dioperasikan dengan angka atau matriks manapun. Selanjutnya hasilnya tadi ini kita buat kesamaan. Artinya gimana? Berarti ini kan matriks yang kiri sama dengan matriks yang kanan, otomatis ya. Berarti elemen yang seletak pun akan menghasilkan hasil yang sama. Gimana sih artinya? Nah, kita lihat di sini. A min 2 sama dengan min 3 akan menghasilkan A sama dengan negatif 1. Itu dari mana? Ini A min 2 sama dengan min 3. Nah, kan berarti A min 2 sama dengan min 3 gitu ya. Nah, ini A min 2 sama dengan min 3. Min 2 nya kita pindah ruas ke sini. Jadinya kan min 3 ditambah 2 ya. Kan sama dengan negatif 1. Makanya kita dapat A sama dengan negatif 1 gitu. Selanjutnya 4 dikurangi 2A dikurangi 2B sama dengan 6. Nah, kita masukkan nilai A sama dengan negatif 1. Nah, ini otomatis dari sini sama dengan 6. Tuh. Nah, nilai A-nya tadi, nilai A sama dengan 1, kita masukkan ke sini. A-nya kita ganti jadi negatif 1. Berarti jadinya 4 dikurangi 2 dikali, kita tulis deh ya, 4 dikurangi 2 dikali negatif 1 tuh dikurangi 2B gitu kan. Nah, sama dengan 6. Nah, berarti ini dioperasikan jadi min 2 dikali negatif 1, jadi hasilnya positif 2.
Nah, akan menghasilkan seperti ini. Jadinya 4 tambah 2 dikurangi 2B sama dengan 6. Tuh. Nah, kita jumlahkan nih. 4 ditambah 2-nya. 4 tambah 2 berapa? 6 kan ya. Nah, dikurangi 2B sama dengan 6. Nah, sekarang kita pindah ruaskan. Atau bisa langsung coret 6-nya. Atau ini 6 kita pindah ruaskan ke sini. Jadinya min 2B sama dengan 6 kurang 6 gitu kan ya. Nah, jadi 6 kurang 6 itu 0. Oke. Maka B nya itu 0. Kenapa? Karena min 2 itu kita pindahkan. Sorry, bukan min 2B, tapi min 2 nya aja. Min 2 nya kita pindahin. Jadinya kan 0 per min 2 gitu kan ya. 0 dibagi 2 min 2 berapa? Ya 0. Berarti jadi hasilnya B sama dengan 0 gitu. Jadi A plus B sama dengan berarti tadi karena yang ditanyakannya itu A plus B, berarti tadi A nya min 1 terus B nya 0, berarti jadi min 1 ditambah 0, hasilnya min 1. Selanjutnya contoh yang ketiga, diketahui matriks A nya itu K4 2L dan 3M, matriks B nya 2M dikurangi 3L 2K plus 1 K dan L plus 7, maka supaya dipenuhi A sama dengan 2B pangkat T, maka dengan B pangkat T adalah matriks transpos dari B. Yang ditanyakannya itu nilai M nya. Berapa sih nilai M nya? Oke, untuk pembahasannya di sini tadi A sama dengan 2B pangkat T ya. Nah, sekarang B nya itu adalah matriks ini. Nah, karena di sana tadi B pangkat T, berarti kita cari dulu B pangkat T nya. B pangkat T nya gimana? Berarti artinya tadi T itu kan artinya transpos ya. Artinya berarti ditransposkan dulu nih si B nya. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, ini merupakan satu baris dijadikan satu kolom. Tuh, maupun baris yang kedua sama, ini menjadi kolom yang kedua. Seperti itu, sama seperti materi yang sebelumnya. Nah, selanjutnya karena di sini A sama dengan 2B pangkat T, berarti matriks A ditulis kembali sama dengan 2B pangkat T, berarti artinya 2 dikali dengan B transposnya. Jadi ini yang digunakan, ini tidak digunakan kembali tuh, karena sudah ditransposkan tuh. Jadi yang dipakainya yang ini. Oke, selanjutnya kan tadi A sama dengan 2B pangkat T ya. Lalu kita tulis matriksnya, ini matriks A, lalu sama dengan 2 dikali B transpos. Nah, ini 2-nya kita kalikan ke semua anggota dari B transpos, maka didapatkan seperti ini. 2 dikali 2M dikurangi 3L, berarti nanti 2 dikali 2M, begitupun 2 dikali negatif 3L itu, maka akan menghasilkan seperti ini. 4M dikurangi 3L. Nah, yang tadi ini 2 dikali 2M dikurangi 3L akan menghasilkan ini. Lalu tadi 2 dikali K, artinya 2K, di sini tetap ya ditulisnya 2K. Lalu 2 dikali K, 2K plus 1, ditulisnya seperti ini, dan hasilnya 4K plus 2. Lalu L plus 7 dikalikan dengan 2 skalarnya.
Nah, akan menghasilkan 2L plus 14. Artinya 2 dikali L ditambah 2 dikali 7. Nah, selanjutnya ini yang tadi kita pakai kesamaan matriks. Seperti apa? Berarti di sini 4 sama dengan 2K, artinya K-nya itu sama dengan 2. Karena 4-nya ini kita bukan 4-nya ya, tapi 2-nya kita pindah ruaskan ke sini. Karena ini perkalian, jadi pembagian, gitu kan. Jadinya K sama dengan 4/2. 4/2 itu hasilnya 2. Itu. Selanjutnya yang kedua, 2L sama dengan 4K ditambah 2. Nantinya 2L itu tadi kan K-nya 2. Nah, ini kita masukkan ke K-nya. Kita masukkan ke sini ya, ke K-nya. Makanya jadi sini jadi 4 kali 2. Jadi 2L sama dengan 4 kali 2 ditambah 2. Hasilnya 10. Berarti karena 2L sama dengan 10, maka 2-nya kita pindah ruaskan ke sini. Jadinya 10 dibagi 2. Hasilnya 5. Tuh. Selanjutnya 3M sama dengan 2L plus 14. Dari mana? Ini 3M 2L plus 14. Nah, ini L-nya udah diketahui nih, K-nya juga udah diketahui, ya kan ya. Jadi ML-nya itu kita masukkan ke sini, ke 2L. Jadi 3M sama dengan 2L ditambah 14. Nah, berarti L-nya diganti sama 5, lalu 2 kali 5 hasilnya 2 kali 5 ditambah 14 hasilnya 24. Nah, di sini berarti 3M sama dengan 24. 3M sama dengan 24. Berarti M-nya itu sama dengan 24 dibagi 3. Maka hasilnya adalah 8. Seperti itu. Yang kedua, perkalian matriks dengan matriks ya. Nah, untuk perkalian matriks dengan matriks di sini dua matriks A dan B terdefinisi untuk dikalikan jika banyaknya kolom A itu harus sama dengan banyaknya baris B. Nah, dengan hasil suatu matriks C yang berukuran baris A dikali kolom B. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Jadi banyaknya kolom A itu sama dengan banyak baris B. Berarti nanti hasilnya itu ukurannya adalah baris A dikali kolom B. Nah, bisa dijelaskan seperti berikut. Di sini ada matriks A sama matriks B. Nah, jika dikalikan A kali B, maka hasilnya seperti ini. A dikali X itu ditambah B kali Y. Nah, untuk yang bawahnya C kali X jadi CX ditambah dengan C kali D jadi D kali Y jadi DY. Tuh. Nah, ini adalah matriksnya. Di sini matriks A itu 2 kali 2. Sedangkan matriks matriks B itu 2 kali 1. Nah, di sini keterangannya itu banyaknya kolom A harus sama dengan banyaknya baris B. Kolomnya itu kan ini ya. Ini baris. Nah, ini kolom A sama baris B itu harus sama angkanya. Di sini kan 2, di sini 2. Makanya dia bisa dikalikan. Kalau misalnya di sini 2 kali 2 dengan 1 kali 2, di sini nggak match. Nah, di sini 2, di sini 1 gitu. Jadi ini harus sama yang berdekatannya gitu. Karena di sini kan 2 dengan 2 ini match ya, ini sama. Berarti ini bisa dikalikan. Jadi sebelum kalian mengerjakan matriksnya, itu harus dilihat dulu ordonya.
kira-kira bisa nggak dikerjain gitu. Nah misalnya lagi ada 2 kali 3 ordo yang matriks A nya, lalu matriks B nya ordonya misalnya 3 kali 1. Nah ini kan match ya, di sini kolomnya 3, di sini barisnya 3, berarti ini match, ini bisa dikerjakan tuh. Tapi kalau sekali lagi ada matriks 3 dikali 1 sama matriks 3 dikali 1 juga misalnya, ini match nggak? Enggak. Kenapa? Karena di sini berbeda kolom dengan barisnya gitu ya. Itu yang perlu diingat tuh. Nah nanti hasilnya itu kan di sini tadi matriks C yang berukuran baris A dikali kolom B. Nah nanti si matriks hasilnya ini itu akan hasilnya itu berukuran baris A sama kolom B. Ini baris A sama kolom B gitu. Nanti akan menghasilkan matriks yang berordo 2 kali 1 atau 2 baris 1 kolom. Nah ini kenapa masih belum ini kenapa ada 2 baris 2 kolom? Karena ini belum dijumlahkan, ini ada penjumlahan. Jadi ada penjumlahan yang belum dijumlahkan gitu. Kita lihat ke contoh soal aja langsung ya. Nah di sini ada contoh soal perkalian 2 matriks. Diketahui matriks A dan matriks B sebagai berikut. Ini matriks A nya 2 kali 2 ya. Ini 2 kali 2. Di sini matriksnya berapa? 2 baris ya, 2 baris 1 kolom. Berarti ini 2 kali 1. Jadi ini sebagai baris, ini sebagai kolom. Jadi harus dituliskannya itu barisnya dulu, baru kolom. Nah ini match nggak? Ini match. Ini di sini kolomnya 2, di sini barisnya 2. Itu nanti berarti hasilnya akan menjadi ordo 2 kali 1. Kenapa? Karena di sini barisnya 2, kolomnya 1. Itu ya. Oke, kita lihat pembahasannya sekarang. Karena ini match berarti bisa dikerjakan. Oke, tentukan hasil AB-nya berapa. Nah, ini kita lihat. Ada matriks A, ada matriks B. 3 dikali 2 menghasilkan ya 3 kali 2, ini posisinya di sini dituliskan. Ditambah 2 dikali 1. Ini posisinya di sini. Tuh. Lalu 1 kali 2 posisinya di sini ditambah nanti 5 dikali 1 posisinya di sini. Nah, akan menghasilkan seperti ini. 3 kali 2 itu hasilnya 6. Lalu 2 kali 1 itu hasilnya 2. Lalu 1 kali 2 hasilnya 2. Dan 5 dikali 1 hasilnya 5. Nah, selanjutnya ini dijumlahkan. Maka akan menghasilkan 6 tambah 2 itu hasilnya 8. Ya. Lalu 2 ditambah 5 hasilnya 7. Nah, ini ordonya berapa tadi? 2 kali 1. Sama seperti tadi yang sudah kita bahas gitu. Jadi kalau misalnya di sini perkalian tadi ya, kita bahas ulang. Di sini 2 kali 2 untuk yang ini matriks A-nya. Ini matriks B-nya itu 2 kali 1. Ya, ini bisa dikerjakan karena di sini terdapat kolomnya itu ada 2 kolom. Dan ini ada 2 baris di matriks B-nya, matriks A-nya 2 kolom. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi 2 dikali 1. Seperti ini. Ini terbukti. Menjadi matriks berordo 2 dikali 1. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kalian jelas ya. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya, akan membahas materi-materi lagi yang lebih menarik ya. Terima kasih sudah belajar hingga akhir materinya. Nah, jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih.